Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabatku semua, pada kesempatan siang ini saya mau mereview jualan ya. Ini adalah Nissan X-Trail. Ini adalah SUV dengan harga yang masih bisa dibilang murah banget kalau kita membandingkan antara kualitas dan harganya, yang mana mobil ini harganya sangat terjangkau. Untuk mobil ini tahunnya 2010 ya, saya ulangi, untuk tahunnya 2010 dengan pajak hidup. Kita menjual dengan harga 112 juta, bisa nego gitu ya. Tentu dengan spesifikasi seperti teman-teman tahu dari kita. Oke, kita ikuti video berikut. Pertama kita review bodi. Untuk bodi ini alhamdulillah hampir tidak ada break, jadi bisa dikatakan 95% ke atas ya keadaan bodinya. Oh, ini ada break di side kit bawah, di hitam-hitamnya itu. Ini ada break rambut, sehelai rambut. Nggak kelihatan ya, cuma kan kalian harus detail tak cerita nih itu ya. Ini ada break kayak bekas kena sepatu. Ini ada, nah ini pintu waktu buka kena trotoar. Waktu buka pintu gini, misalnya trotoar ini, misal trotoar natap deg gini. Nah, ini stiker asli, memang jelek begini tapi itu stiker asli. Oke ya. Mobil ini tipe ST ya, 2010. Untuk pajak 4 jutaan. Oke. Bentar. Ini ada juga brake halus, ya, kelihatan. Oke teman-teman. Mobil ini kategori murah apabila kita membandingkan kualitasnya dengan harga. Ini T31 2010. Nah, ya harganya seperti Avanza 2012 lah. Nah, tapi kalian tahu mobil ini kalau hadir barunya, kalau dikonversi dengan uang sekarang, jadi kan nominal uang tuh dulu sama sekarang tuh beda ya. Kalau dikonversi uang sekarang, mobil ini harga barunya tetap di atas 500 juta. Oke, automatic ya. Oke, untuk ban depan ini kayaknya orangnya telat sporing, kemakan sebelah. Oke. Untuk shockbreaker baru, ban belakang. Untuk ban depan keadaan 70%-an, ban belakang juga sama, sekitar 70 sekian persen. Oke, untuk bodi sudah ya. Terus untuk SLT 31 ini, yang ini sudah pakai plat. Kalau yang T30 mas pakai plastik ya. Oke. Ini saya agak kurang enak badan. Mas, ini mas. Aku nah ngono loh,
Poso-poso semangat nah. Kancane iki burung turu iki. Aku bukan okap. Nah, ini untuk ban kiri sama. Mudguard juga masih utuh. Slabber. Ini slabber dalam. Jadi nggak ada keropos ya, karena ini mobil dengan spek yang cukup bagus. Plat-platnya juga bagus. Oke, ini untuk depan aman. Dari tabrak menabrak nggak ada. Untuk depan. Oke ya, fix untuk ini apa namanya, peredam panas masih bagus. Mesin ini yang 2000 cc ya. Ini mesin yang 2000 cc. Untuk mesin 2000 cc itu ada dua seri, mesin MR dan GR. Kalau mesin GR 20 itu sama dengan mesin yang dipakai Serena. Kalau ini mesin MR. Nah, MR itu dia nggak ada kayak bandulnya ya, jadi sistemnya sebetulnya lebih modern, lebih halus. Ini serinya mesin MR20 dan menurut saya sih kayaknya lebih efisien. Nah, mobil ini untuk seri bahan bakar yang MR ini kalau dipakai dalam kota bisa 8 km lebih, artinya cukup bagus untuk mobil sebesar ini. Nah, jadi lebih sama-sama 20 sama dengan Kijang Innova itu menurut saya iritan ini. Silahkan komen yang pernah punya X-Trail ya, yang T31. Untuk dalam kota ini masih 8 lebih saya tes itu, beberapa hari tak tes. Kemudian kalau luar kota ketemunya Average 10. Nah, itu cukup bagus juga, sama dengan CRV juga mirip-mirip. Nah, cuma dari sisi hentaan dia kurang. Mesin MR ini menurut saya relatif lemot, jadi rasanya nggak seperti X-Trail yang QR25. Rasanya ya seperti kalau saya bawa Innova, bawa mobil-mobil biasa gitulah. Seperti saya bawa Toyota Rush kayak gitu ya. Gak iso set loh Mas iki apa ya, gak iso kayak mesin 25 gitu loh. Nah, gitu. Tapi di sisi bahan bakar dia di dalam kota lebih irit, karena kalau mesin kecil di kota ini kan relatif nggak lari ya, relatif padat lah. Itu kepake sih 20 itu. Nah, tapi kembali lagi teman-teman, kalian kan mengemudi jalan ini kan kalian mau balapan sama santai itu kan banyak santainya ya. Kalau kalian mau balapan itu banter-banteran beruberan itu paling hanya kurang dari 5% dari jumlah mengemudi kamu. Jadi orang itu harus dipikirnya di situ. Jadi awak dewi sering mode berkendara seperti apa kan gitu. Balap-balapan itu kan paling ya sih katakan satu hari kamu berkendara mobil itu 2 jam. Nah, itu paling balapannya ya hanya 5 menit. Pas tertentu saja 5-10 menit. Jadi konfigurasinya 90% lebih itu banyak santai. Gitu ya. Ini untuk mesin bawah-bawah kering, pak coulter bawah itu juga kering. Baik sini. Oh, ini ada bekas basah sedikit di pak deklep bagian situ. Berarti pak deklep situ sedikit. Ini untuk ECU-nya. Kabel jumper-jumperannya nggak ada. Steril. Nah, gitu ya. Oke, alternatornya. Wah, ini saya suka ya. Alternator Nissan tuh enak-enak. Dinamo sih. AC is oke, nggak ada kendala mobil gini AC. Untuk matic dia sudah CVT atau Xtronic. Untuk bawah pak coulter mesin, transmisi insya Allah kering. Di dekat transmisi ada sedikit basah, itu kotoran ya. Sewajarnya mobil dipakai 5 tahun 7 tahun gitu pasti ada kotoran gitu ya. Dari sisi mesin it's oke, nggak ada kendala yang aneh-aneh. Ini jok ini ada sobek, nanti tak jahit ini, bisa ini dijahit sedikit gini. Nah, ini kena bokong landep. Yang lain sih sewajarnya. Ini kulit letak on starter. Oke ya, kilometer 204. Power window semuanya lah.
Ini asik, ada tempat untuk menyimpan minum. Spion belum retract, tapi sudah electric mirror kanan kiri masih berfungsi dengan baik. Maticnya dia Tiptronic. Sebentar nanti aku jelaskan lagi tentang dashboard dan mesin. Saya malah belum buka interior ya. Ini door trimnya bagus, untuk bahannya cuma masih hard plastik bukan soft. Joknya yang paling enak, Nissan ini yang paling saya suka jok. Mulai ekstrel yang lama tuh joknya empuknya ini beda gitu loh, kayak empuknya kalau di Toyota itu kayak empuknya Harrier, jadi nggak sama. Kalian naik Harrier sama Fortuner itu nggak sama, jauh enakan Harrier. Nah ini joknya empuknya itu kayak Harrier gitu yang saya suka. Nah, ini jok tengah bisa 3 orang. Waduh, ini nggak pernah dibuka, ini kok sulit bukanya. Nah, ini untuk handrest. Di dalam ini ada penyimpanan gitu ya. Depan bisa 2 orang, belakang 3 orang. Untuk AC tengah ada yang di double blowernya di sini, seperti Grand Livina itu. Oke ya, untuk cilok apa pasti ready karena ini mobil dengan safety yang cukup bagus. Oke, kita buka. Jadi buka bagasinya dia pakai tombol seperti sudah ini. Untuk maticnya CVT ya. Kalau yang T31 CVT, kalau T30 belum CVT. Ini kadang saya nggak suka, kadang hal-hal begini kadang bikin kretek-kretek atau gerodakan. Nah ini untuk kompartemen bawahnya, kalian mau nyimpan apa masih luas banget, aman dari laka ya, aman dari laka. Oke, kemudian teman-teman pasti tanya, Mas bisa nggak ini dikasih jok 3 baris? Kalau kita melihat volume yang masih sebesar ini besar loh ya, bagasi ini bisa, tapi ya jadinya kayak mobil itu, kayak mobil apa itu, Avanza kayak gitu, sempit di belakangnya. Nah, jadi ini kan Avanza ya kayak gitu. Jadi ruang belakangnya ini kalau dikasih jok ini, katakan kalian belikan joknya Senian kayak gitu, ditaruh sini bisa, tapi sempit. Ya kayak mobil begitu rasanya ya enggak enak. Makanya pabrik nggak memberikan itu. Tapi kalau mau dipaksakan boleh. Terus jok aftermarket produknya Nissan itu ada, aftermarketnya ada. Jadi seperti CRV itu kan beli sendiri ada. Ekstril ya ada, tapi jarang banget yang pakai itu karena nggak enak. Jok belakang itu tidak menguntungkan posisi duduknya. Saya punya Fortuner Pajero di rumah tuh hampir sejak beli baru sampai sekarang saya belum pernah menggunakan jok belakangnya. Selalu tak lipat, tak bikin kasur gini. Karena saya bawa anak-anak seneng kasur aja, bisa tidur nyenyak ya, gitu. Ini untuk teman-teman yang belum punya mobil itu biasanya sing diumek itu sing dibahas perkara iku sih. Ini kan mau lebaran, musim mudik. Kalian kalau beli mobil itu jangan karena kepentingan mudik. Karena kepentingan mudik itu hanya 1 tahun sekali, itu pun nek kowe mudik. Lah ya, tak balik ini mana ya. Kalau beli mobil itu jangan karena kalian punya kepentingan mudik. Karena kalian kepentingan mudik itu 1 tahun sekali, itu pun nek kowe mudik. Bahkan beberapa tetangga saya itu mudiknya juga tidak 1 tahun sekali, tapi lebih lama. Nah, contoh rumahmu katakan Nusa Tenggara Barat, misalnya Bima, kamu kerja di Jakarta, belum tentu kamu setiap tahun mudik. Rumahmu Palembang, kerjamu di Malang, belum tentu setahun sekali mudik. Nah, jadi bukan kepentingan mudik, tapi kepentingan harian. Jadi kalau beli mobil tuh ini sedikit aja clue. Karena banyak orang yang salah ke tempat saya, salah pilih kendaraan tuh alasannya untuk mudik, sedangkan mudik itu 1 tahun sekali belum tentu. Jadi beli mobil itu alasannya untuk harian. Rute sehari-hari, rutemu apa? Sehari-hari ke kantor, ke kerja, ke pabrik, rekreasi ke sana rumah orang tamu di sana misalnya seperti itu. Jadi rute yang sering kamu lewati. Penumpang juga yang kamu pikirkan, penumpang yang sering kamu bawa setiap hari itu siapa? Anakmu, istrimu, yaitu. Kalau kamu sama mertua ya mertua. Jadi rute yang sehari-hari. Ojo mikir tonggomu dhisik, ojo mikir dulurmu, batehmu, keliru kabeh. Pikirin internal keluargamu dulu. Nah,
Ini solusi. Kalau kamu mau mudik, katakan uangmu 100 jutaan, beli ini cukup. Ini sudah sangat bagus. Kamu pakai kemana-mana juga oke. Kalau uangmu 50 jutaan, kalau uangmu hanya 50 jutaan, katakan beli mobil yang parkir di sana itu. Nah, itu juga sudah cukup. Ono mbak-mbak kayak, waduh. Nah, kayak ketok gak kayak. Oh, itu Honda City itu sudah cukup. Nah, gitu. Artinya punya uang 50 ya beli mobil 50 juta. Punya uang 100 beli mobil 100 juta. Mudik, katakan 2 tahun sekali kamu dari Malang ke Palembang, sewa aja Innova Reborn 1 hari 400.000. Selesai, nggak perlu kamu kredit Innova Reborn 400 juta. Tapi cukup sewa 1 hari 400.000, itu sudah urusan kamu selesai masalah kamu. Nggak mikir sembarang kalir gue. Gitu ya. Nggak mikir angsuran sih nomor siji gitu. Mobil begini sangat lebih dari cukup untuk kamu pakai harian ataupun jarak jauh. Nah, ini tadi cluenya yang ketika ada uang 50 juta nggak perlu mikir Innova Reborn yang 400 juta. Cukup beli yang mobil 50 juta. Mau mudik ke Palembang dari Malang ke Medan, sewa Innova Reborn sehari 400.000, selesai itu. Kamu pakai 10 hari 4 juta, selesai. Kamu pikir mobil baru gak refaksi ya? 1 tahun itu 10 juta lebih turunnya. Kalau nggak percaya beli aja Innova, apa kok Innova? Katakan R3 baru 270 juta misalnya. Kamu pakai 1 tahun nggak mungkin 10 juta rugimu, pasti lebih. Ini setahu saya sih seperti itu. Nah, gitu ya. Ini sedikit nasihat aja. Oke, sekarang kita coba tes drive. Kita tes drive. Ini ada Aspri. Kayak anu loh, Bang Hotman kalau aku duwe Aspri ini loh. Ayo Pak, le. Kowe karin dek kene soro. Kamu ini aset berhargaku loh. Tak tutup aja. Ya, ini poso-poso awan-awan. Biar gak panas. Oke ya. AC enak rata-rata. Oke, tip ini standar. Kamu mau kasih tip biasa, tip apa bisa. Ini oke. Ini penyimpanan sembarang barang lebih kotak Doraemon. Ini masih ada slot kosong untuk kamu kasih saklar tembak, saklar ARB kayak gitu bisa. Ini maticnya dia 6 speed. Gini jadi manual. Diabetik jadi gitu ya. P, R, N, D kanan 1. Nah, kayak gitu ya. Ini nggak bisa dipindah-pindah karena kalau masih posisi diem, kalau jalan pindah. Jadi teman-teman harus dicoba ya untuk maticnya itu. Nah, ini kan mau 2. Kelihatan ya 2. Tak longin siji. Oh, siji tuh. Siji tak tambahi loro. Nah, gini. Jadi it's okay untuk tiptroniknya ini enak dan smooth. Cuma menurut saya kurang alami. Jadi gak ada suara kleken. Nggak ada paddle shift atau switch steering. Jadi switch steering itu seperti Honda Jazz itu. Kalau paddle shift seperti Pajero. Kalau paddle shiftnya Innova Reborn atau Fortuner itu saya nggak suka. Paddle shiftnya kayak gak alami gitu. Nek Pajero kan pas kayak paddle shift F1 besi. Waduh, kaget aku nyenggol lagi apa? Paddle shift Pajero kan enak. Nah, kalau paddle shift mobil-mobil biasa kayak di sini hanya main plus gini nggak enak. Enakan gini. Enakan pakai di sini. Nah, gitu. Untuk maticnya halus banget. Nah, terus teman-teman banyak rumor, Mas Ongki gimana kalau T31 katanya gini. Mobil CVT itu nomor 1 jangan telat ganti uli matic. Nah, kemudian jangan kasar makainya. Kalau kamu makainya kasar, karena teknologi itu berdampak. Ya, jadi mobil CVT itu seperti Honda Jazz, Mobilio, mobil-mobil sekarang itu hampir semuanya pakai sistem CVT. Ya macam-macam ya. Kalau Wuling itu pakai IAMT. Nah, kalau ini semua hampir sekarang mobil pakai CVT itu apa namanya istilahnya, kalian harus makainya hati-hati, nggak kebut-kebutan. Karena kalau dari sisi kekuatan itu, kalau saya suka teknologi yang lama yang pakai pressure uli itu, SLT30, mobil-mobil yang lama kayak gitu. Mobil sekarang hampir semuanya yang baru sekarang pakai sistem CVT. Avanza sembarang pakai sistem CVT. Nah, buat gejo-gejo, katakan suka main ngung kayak gini kan, pengendarinya kayak ngung kayak gini ya. Nah, main RPM seperti itu nggak lama umur maticnya. Rata-rata 80-100 ribu kilo jebol kalau makainya seperti itu.
di dalam matic itu ada namanya kayak bandu bandu nih arek wedok itu loh, bed baja. Nah, itu biasanya ambiar dhisik terus nyuampluk nek liyane akhirnya jebrodol. Jadi teknologi kalau enaknya apa, CVT halus seperti gini, mobil ini halus. Kalau ini rasanya daripada saya pakai mobil yang baru aja, Jazz GK itu harga 200 juta lebih, saya makainya itu masih ada ini hampir nggak ada, semut banget. Seperti Mazda juga yang Sky Active itu juga semut. Nah ini tadi itu saya menjawab tentang masalah CVT katanya gampang ambrol, itu kalau kamu orang kasar. Nah, kalau kamu orang halus ya, mobil kamu pakai sampai 300-400 ribu baru ganti kampas. Kalau Matic itu 300 ribu ke atas baru ganti kampas. Jadi makanya ya biasa-biasa aja gini, santai gini ya. Ini saya nggak pakai seat belt ini, nyala itu. Pelan-pelan jalannya cuma 20 kpj ini di perumahan. Gitu ya kawan-kawanku ya. Untuk bantingan luar biasa, hampir nggak ngalahkan kalau kalian bawa mobil ini. Cek mas asisten. Jadi untuk bantingan hampir nggak ngalahkan mobil ini untuk yang lain, dengan suspensi yang semut itu halus. Mobil ini getaran juga minim karena sistem mesin dia pakai sistem balak papat, jadi kayak arme di lah. Cuma enak gerak-gerak kayak kadang-kadang itu kotak-kotak sidik itu tekok ikuan teman-teman, busing. Jadi busing dan mobil yang pakai sistem begini itu kalahnya di busing mesin sama di engine mounting itu kadang-kadang sering getar kayak gitu. Bukan getar ya, apa ya, kayak gerak gitu, ada kayak gitunya. Ini terjadi pada sistem mobil yang pakai model mesin ditumpak nih ngene balak khusus kanggo mesin. Jadi mesinnya nggak nempel di bodi tapi nempel di balak. Mobil yang pakai sistem seperti itu biasanya mobil mewah. Kalau Nissan di X-Trail, Alphard, Harrier, nah itu pakai sistem yang begitu. Alphard itu kayak gitu, pakai mesin sistem gitu. Mobilnya semut ya enggak apa-apa, enak itu. Mobil mewah ya begitu. Makanya teman-teman, apa ya, aku mau loh kembali ke tadi ya, saya bilang pokoknya nek mau beli mobil apa-apa itu sesuaikan dengan kebutuhan kamu, sesuaikan dengan uangmu. Aja ngoyo, aja utang. Nggak ada rasa turu. Iku loh, Fortuner ireng parkir iku loh. Nek duitmu 100 tuh kok naik X-Trail iki ae 100-an. Kak satu iki mah 600 iku. Nek DP-mu 100 angsurane masih sekitar berapa ya? Masih kalau 11 juta, 12 juta itu masih 5 tahun. Kalau 3 tahun ya masih mungkin masih kalau 3 tahun itu masih 17 jutaan angsurannya. Bayang no, DP-mu 100 oleh mobil enak ini. Pengen mobil ireng mau, angsurannya masih 17 jutaan per bulan 3 tahun. Kurang lebih ya, bisa salah saya tadi. Itu hanya perkiraan, mungkin ya antara 15 ke 17. Pasti kalau 15 ke bawah nggak mungkin, masih lebih. Kayaknya masih lebih. Soalnya uang utang bank itu sak miliar itu angsurannya 3 tahun itu sih 30 lebih loh. 34 atau berapa kalau nggak salah saya ini. Saya pernah ditamari brosur, tak baca itu lu sak mini kairek aku. Wedi akhirnya mundur alon-alon. Oke ya gitu, ini sambil menikmati puasa saya mungkin bisa membagikan sedikit tips dalam jualan. Saya juga jualan di sini, saya mencari rezeki. Kalau berminat hubungi ke admin saya, harga 112 juta nego wis piro tak rungokne. Wis tak nego piro-piro. Gitu ya. Pokoknya ojo ngawur ngono lho. Mas nego Mas 50 no. Oh gelut ae maren. Ono wong ndir barak ngono ku dipadakne karo tuku apa ku sini gobis di pasar iku. Tawa 5.000 dinyang lurus tengah ngono. Waduh. Ini kemarin ada nih customer ini. Berani datang ke tempat saya. Aku ini. Oh alah dulu. Ya jenenge nek bosone wong Malang no wong kodo. Enggak apa-apa, tapi saya menghargai. Itu terima kasih sahabatku semua. Ini juga sudah siang mau istirahat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan lupa bersedekah, aja lali zakate. Aja lali zakate, zakatku kewajiban. Sedekah kuwi pahala, jarine ngono. Ini perumahan saya, perumahan Bali. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 오늘은 하늘이 아주 파래. 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해. 세상은 따뜻해. 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해. 우리 같이 한 시간들 때론 힘든 적도 있어.